Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan tugas selanjutnya, yaitu memberikan materi tentang PAP, pelayanan dan asuhan pada pasien. Tentunya standar ini merupakan rangkaian ya, yang berkesinambungan dengan yang disampaikan oleh Dr. Dini sebelumnya. Tadi sudah menyampaikan tentang pengkajian pasien, begitu ya, dan pelayanan asuhan pada pasien ini mempunyai fokus ya, kurang lebih ada 5 fokus. Pertama adalah bagaimana pemberian pelayanan untuk semua pasien, dalam hal ini secara seragam. Kemudian pada PAP kedua bercerita tentang pelayanan pasien berisiko tinggi dan penyediaan pelayanan berisiko tinggi. Kemudian pada PAP 3 kita akan sedikit membahas tentang makanan dan terapi nutrisi. Kemudian PAP 4 tentang pengelolaan nyeri, dan yang kelima adalah pelayanan menjelang akhir hayat, end of life care. Baik, kita mulai dari PAP pertama, Bapak Ibu. Disampaikan di sini bahwa asuhan yang diberikan kepada pasien itu harus seragam ya, kepada semua pasien yang dirawat di rumah sakit kita dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam hal ini kembali lagi ada satu regulasi PAP ini ya, meliputi poin A sampai E tadi ya, yang ada 5 pada dan asuhan yang diberikan harus seragam. Apa yang dimaksud dengan seragam, Bapak Ibu? Pertama adalah bahwa pemberian pelayanan tidak tergantung pada kemampuan pasien untuk membayar atau sumber pembayaran. Tidak tergantung pada ability to pay dari pasien. Yang kedua adalah pelayanan yang diberikan oleh PPA yang kompeten tidak tergantung pada hari atau jam. Jadi rumah sakit ya bukanya 24 jam setiap hari. Jadi jangan sampai misalnya bukanya kalau libur kita tutup misalnya ya, untuk pelayanan yang seperti ya IGD pasti 24 jam ya, kecuali mungkin kalau ada perkantoran dan mungkin ada poli yang mungkin tutup, tapi sebisa mungkin pelayanan-pelayanan seperti yang IGD dan sebagainya itu dibuka 24 jam. Kemudian kondisi pasien itu akan menentukan sumber daya apa yang akan dialokasikan ya oleh rumah sakit untuk memenuhi kebutuhannya, dan harus memberikan asuhan yang sama di sebuah unit pelayanan di rumah, tidak membedakan juga kelasnya dan sebagainya, dan pemberian asuhan keperawatan yang sama ya. Di sini Bapak Ibu, apakah itu dirawat di ruangan tidak tergantung kelasnya, tidak tergantung ruangan dewasa anak, itu harus sama. Kemudian pada PAP 1.1 pelayanan harus terintegrasi dan terkoordinasi. Ya, jadi ada 5 EP di sini. Pelayanan asuhan terintegrasi dan terkoordinasi. Ada dalam pemberian instruksi. Bapak Ibu nanti dijelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan pemberian instruksi di sini oleh PPA yang kompeten, dan bagaimana tata cara pemberian instruksinya. Untuk pemeriksaan laboratorium dan radiologi diagnostik imaging harus ada indikasi klinis jika meminta hasil ya, yaitu interpretasinya. Kemudian untuk prosedur atau tindakan yang telah dilakukan harus jelas instruksi, alasan kenapa dilakukannya, dan hasilnya harus terdokumentasi. Jangan sampai pasien dilakukan satu tindakan, tetapi ketika kita mencari atau kita telusur ini atas instruksi siapa, itu tidak tercatat di dalam rekam medik. Jadi harus ada semua itu yang tercantum di dalam rekam medik. Kemudian untuk pasien yang mendapatkan suatu tindakan invasif atau yang beresiko yang dilakukan di rawat jalan, apakah itu dari dalam rumah sakit maupun rujukan, itu wajib dilakukan pengkajian ya, dan Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa cukup satu regulasi, tetapi di dalam regulasi tersebut kita harus bercerita tentang instruksi, Bapak Ibu. Pertama adalah instruksi harus tertulis. Tadi sudah disampaikan ya beberapa hal yang wajib tertulis, seperti kalau ada tindakan berarti harus tertulis siapa yang memberikan instruksi tindakan tersebut, kemudian alasannya apa dilakukan tindakan, dan hasilnya apa, itu harus tertulis. Ada mekanisme tertentu di mana instruksi bisa dilakukan tadi ya per telepon atau verbal ya, ketika dokter itu tidak berada di lokasi, atau kita boleh
instruksi tidak tertulis. Jadi misalnya kemarin kita sudah sama-sama membahas pelaporan kepada dokter, kita menggunakan teknik SBAR, ya, boleh kita melakukan. Artinya bisa dilakukan ketika dokter tidak berada di tempat atau dalam situasi darurat. Tetapi ketika dokter itu berada di rumah sakit, maka tidak diizinkan untuk bertelepon. Jadi harus ditulis seperti itu. Yang kedua adalah instruksi verbal atau lisan diizinkan pada situasi di mana dokter yang memberi instruksi itu sedang dalam melakukan suatu tindakan atau prosedur steril, misalnya di kamar operasi. Beberapa instruksi yang dokter melakukan secara lisan, tidak menulis, karena dia sedang dalam kondisi steril, itu diizinkan. Ya, jadi kondisi-kondisi ini yang perlu dipahami, mana yang boleh tertulis, mana yang harus tertulis, dan yang mana yang boleh verbal atau melalui telepon. Ya. Tadi terkait pemeriksaan penunjang, laboratorium, ya, atau imaging, termasuk PA dan seterusnya, itu disertai dengan indikasi klinis. Pengecualian daerah emergency, IGD, atau di intensive care. Siapa yang diberi kewenangan memberikan instruksi dan perintah harus ada tercatat di dalam rekam medik, baik yang masih manual maupun yang sudah elektronik rekam medik. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan berbicara tentang rencana asuhan. Tadi Dokter Dini sudah menyampaikan bahwa ketika pasien masuk rawat inap, maka dia dilakukan pengkajian awal dengan tadi sudah ada isi minimalnya apa saja dan harus selesai dalam waktu 1 kali 24 jam sejak pasien masuk di ruang rawat. Setelah kita melakukan pengkajian awal tadi, itu dilanjutkan dengan namanya rencana asuhan. Jadi itu pun harus dibuat rencana asuhan ini setelah adanya pengkajian awal. Jadi berdasarkan hasil dari pengkajian awal kita membuat namanya rencana asuhan. Dan itu dilakukan evaluasi secara berkala, dimutakhirkan ya dalam bentuk ulang. Dan itu bisa Bapak Ibu tulis di CPPT. Begitu ya. Jadi itu rangkaiannya. Dan kita lihat di sini bahwa di dalam CPPT, Bapak Ibu harus menginformasikan misalnya waktu, tanggal, jam, kemudian PPA siapa yang melakukan pengkajian ulang tersebut. Misalnya kita menuliskan kalau satu lembar CPPT biasanya paling kiri waktu, tanggal, jam, profesi, misalnya apakah dia dokter, apakah dia perawat, ya menunjukkan siapa si PPA yang sedang melakukan pengkajian tersebut. Kemudian hasil pemeriksaan atau perencanaannya. Nah, biasanya kita menggunakan istilah SOAP, ya, subjek, objek, assessment, dan planning. Bapak Ibu, pada elemen D ini dikatakan bahwa rencana asuhan harus meliputi juga sasaran terukur. Kalau kita tahu lebih dalam apa yang disebut dengan sasaran terukur, ini adalah P, plan, pada SOAP, sasaran terukur. Ya, saya beri contoh misalnya, sasaran terukur bisa dalam bentuk vital sign, misalnya denyut jantung, ya, irama jantung, tekanan darah, itu bisa kita gunakan sebagai sasaran yang terukur. Kemudian misalnya kalau pasien yang dirawat, kemudian kita sebelum dia pulang, kita harus wajib menjelaskan dan rencana kita sampai dia bisa misalnya menyuntik insulin sendiri, mandiri, itu juga terukur. Atau nanti sampai kita pasien dirawat dan dia bisa berjalan dengan walker, itu juga bisa menjadi sasaran yang terukur, measurable. Jadi kalau kita mencoba membuat suatu SOAP, P-nya harus terukur. Contoh, subjek pasien mengeluh sakit kepala. Objek kita periksa ternyata tekanan darah 100/100. Assessment pasiennya dengan hipertensi. Apa planning? Planning kita harus sasaran yang terukur. Planning kita adalah menurunkan tekanan darah tadi 200/100 menjadi berapa tekanan darah yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menjadi normal 120/80, itu terukur. Ya, jadi itu ditulis di plan. Jadi di plan itu tidak menuliskan instruksi, tetapi plan atau sasaran yang terukur. Jadi Bapak Ibu nanti di CPPT menulisnya adalah SOAP tambah dengan I. I itu adalah instruksi. Jadi berbeda antara planning dengan instruksi. Tadi Bapak Ibu ingin menurunkan tensi menjadi 120/80, maka instruksinya misalnya memberikan obat antihipertensi atau apapun itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian
Setelah instruksi di ujung paling kanan adalah Bapak Ibu ada namanya verifikasi harian oleh DPJP, di mana DPJP harus memeriksa semua asuhan yang diberikan oleh para PPA yang lain dan diberikan suatu verifikasi dengan memberikan parafnya, ya. Kemudian Bapak Ibu kita masuk pada PAP yang kedua. Di sini akan bercerita terkait dengan ada dua, pasien berisiko tinggi dan pelayanan yang berisiko tinggi. Jadi di sini salah satunya adalah si pasiennya berisiko tinggi, di sisi lain ada juga pelayanannya yang berisiko tinggi. Tentunya kita akan memberikan pelayanan sesuai kemampuan sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit. Maka pimpinan akan mengidentifikasi ya pelayanan dan pasien berisiko tinggi apa saja yang ada di rumah sakit, meliputi, mohon maaf saya juga tadi baru baca, harusnya itu kalau dimaksud dan tujuan itu ada A sampai N ya Bapak Ibu, jadi tidak hanya sampai A sampai C, ya ada A sampai N. Ini harus diidentifikasi dari A sampai N tersebut, yang mana yang ada di rumah sakit, itu harus dimasukkan dalam kebijakan. Mungkin kita tidak sampai A sampai N, kita mungkin cuma A sampai D atau A sampai F. Ya, silahkan aja Bapak Ibu nanti melihat sesuai dengan sumber daya dan kemampuan ya. Kemudian pemberian pelayanan pada pasien berisiko tinggi dan pelayanan berisiko tinggi itu diidentifikasi berdasarkan populasi. Apa yang disebut dengan berdasarkan populasi? Yaitu kita bagi pasien anak, pasien dewasa, geriatri. Dan yang ketiga, rumah sakit akan mengidentifikasi apa saja risiko tambahan yang ada dapat mempengaruhi pelayanan berisiko tinggi tadi. Nah, apa yang disebut dengan A sampai N, ya ini Bapak Ibu ada di maksud dan tujuan ya. Jadi rumah sakit mengidentifikasi dari A sampai N ini, apakah kita melakukan pelayanan ini, misalnya gitu ya. Misalnya kita tidak memberikan pelayanan ya ini kita hampir semua ada sih ya, emergency, pasien koma ya dengan alat bantuan hidup ya, pasien-pasien lainnya seperti jantung, apalagi hipertensi ya, stroke, diabetes, pasien dengan risiko bunuh diri, pasien dengan penyakit menular dan yang berpotensi menyebabkan KLB. Kemudian mungkin Bapak Ibu tidak melayani pasien dengan imunosupresi ya, jadi nggak apa-apa. Silakan sesuai kemampuan. Misalnya tidak ada pelayanan HD juga tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu hanya mengidentifikasi saja dari A sampai N ini pelayanannya apa saja yang ada dan bisa diberikan oleh rumah sakit Bapak Ibu. Ya, misalnya tidak melakukan kemoterapi ya dan sebagainya. Setelah Bapak Ibu sudah mengidentifikasi pasien berisiko tinggi dan pelayanan yang berisiko tinggi tersebut, maka kemudian misalnya semuanya ada A sampai N, maka Bapak Ibu harus membuat ya menerapkan pelayanan tersebut meliputi A sampai F ini. Pertama apa? Rencana asuhannya bagaimana? Misalnya pada pasien dengan restrain atau pada pasien dengan pada pasien dengan HD tadi ya sesuai dengan yang ada pada slide sebelumnya. Kemudian integrasi, pemberian inform consent gitu. Jadi pelayanan tadi pastikan bahwa di situ ada inform consent. Bagaimana observasi? Bapak Ibu, formnya bisa berbeda-beda. Bapak Ibu melakukan observasi pada pasien dengan HD misalnya, atau Bapak Ibu melakukan observasi pada pasien dengan restrain misalnya, pada pasien dengan koma dan sebagainya. Itu berbeda-beda gitu ya. Kemudian mencari atau mengidentifikasi kualifikasi kompetensi staf seperti apa yang bisa yakni pada pasien berisiko tinggi dan pelayanan berisiko tinggi tadi ya, dan alat-alat khusus apa, alat-alat medis khusus apa yang harus disiapkan. Jadi A sampai N tadi masing-masingnya harus mengelaborasi A sampai F ini. Misalnya koma, dia harus lihat koma bagaimana, pasien koma rencana asuhan bagaimana, terintegrasi gimana, inform concern-nya harus seperti apa, bagaimana mengobservasi, form observasinya, staff yang akan melayani atau apa namanya bertugas untuk melayani pasien koma seperti apa, peralatan medis seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Dan sesuai populasi tadi, pasien anak seperti apa, pasien geriatri dan pasien dewasa ya. Kemudian tadi dikatakan ada yang disebut dengan resiko tambahan ya. Apa yang disebut resiko tambahan adalah resiko yang terjadi
setelah dilakukan suatu tindakan atau rencana asuhan. Contoh, ini contoh ya, trombosis vena dalam, ada resiko tambahannya itu terjadi luka dekubitus, ya, infeksi terkait ventilator, cedera karena adanya pasien di restrain, ya, infeksi melalui pembuluh darah pada pasien HD, ya, infeksi saluran atau selang sentral, dan mungkin pasien jatuh. Nah, itu yang disebut dengan contoh resiko tambahan. Baik Bapak Ibu, ini apa namanya pelayanan geriatri itu masuk di ini ya dulu ya Proknas ya. Jadi ada satu standar Proknas dulu ya. Salah satunya adalah geriatri. Nah, sekarang geriatri ini masuk dalam standar PAP Bapak Ibu, merupakan pelayanan beresiko tinggi dan pasiennya juga beresiko tinggi. Nah, pelayanan geriatri terdiri dari geriatri rawat jalan, rawat inap akut, dan rawat inap kronis. Nah, sesuai dengan tingkat jenis pelayanan. Bapak Ibu juga harus menetapkan di dalam tidak harus satu kebijakan tersendiri ya, satu kebijakan PAP, tapi di dalamnya ada juga regulasi tentang geriatri, bahwa Bapak Ibu bisa melayani pelayanan yang misalnya rumah bisa rawat jalan saja atau cuma bisa rawat inap misalnya gitu ya. Itu tuangkan dalam regulasi tersebut sesuai kembali lagi pada kemampuan, sumber daya, dan sarana prasarana ya. Kemudian adu geriatri untuk memberikan pelayanan tersebut, ada suatu proses pemantauan dan evaluasi pelayanan geriatri, dan ada pelaporan pelayanan geriatri itu sendiri. Kemudian di PAP 2.2 ada promosi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis rumah sakit, ya, hospital based community geriatric center. Ini merupakan satu bagian di dalam program PKRS Bapak Ibu ya. Jadi Promkes kita salah satu kegiatannya adalah memberikan promosi dan edukasi ya. Kemudian ini sudah ya tadi ya, memberikan edukasi. Jadi ada program di PKRS, kemudian di dalamnya ada tentang edukasi pada pasien geriatri tadi, dan telah dilaksanakan kegiatan atau program tersebut di mana ada leaflet, alat bantu yang lain ya, dan melakukan evaluasi serta laporan kegiatan perlayanan secara berkala. Oke Bapak Ibu, itu tadi tentang pelayanan geriatri di mana ada 4 tingkat. Kita lihat di sini, tentu Bapak Ibu tinggal menetapkan ya apakah rumah sakit saya ini memberikan pelayanan geriatri yang tingkat sederhana saja, misalnya rawat jalan dan home care, atau tingkat yang lebih lengkap lagi, rawat jalan, rawat inap akut dan home care, tingkat sempurna ya, home care siang, dan tingkat paripurna ya. Silakan Bapak Ibu, tentu sesuai dengan kemampuan dan sarana prasarana. Oke, kemudian kita masuk pada PAP 2.3. Bagaimana rumah sakit menerapkan untuk mendeteksi, mengenali terjadinya perubahan kondisi pasien yang memburuk. Nah, istilah kita yang lebih familiar adalah early warning skor atau sistem, dan ini harus sesuai populasi kembali lagi. Jadi ada suatu observasi dan pemeriksaan seperti kalau kita pemeriksaan vital sign itu ya, EWS ya, baik pada pasien anak dan pada pasien dewasa. Dan staf atau PPA harus sudah diberikan pelatihan tentang EWS tersebut. Kemudian kita masuk pada pelayanan resusitasi di PAP 2.4. Rumah sakit harus menyiapkan atau menyediakan pelayanan resusitasi selama 24 jam setiap hari. Ini hubungannya dengan Code Blue ya Bapak Ibu. Jadi ada satu tim yang kompeten disertai dengan peralatan yang ready to use, siaga, troli emergensinya ya, jika terjadi suatu maka dia harus bisa melayani dalam waktu kurang dari 5 menit. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi staf ini kompeten, silahkan diatur sehingga dapat bertugas ya selama 24 jam setiap hari. Oke. Kemudian 2.5 adalah pelayanan darah dan produk darah. Ya, tadi juga dokter sampaikan ya dalam standar sebelumnya bahwa rumah sakit telah menerapkan penyelenggaraan pelayanan darah, ada panduan klinis dan prosedurnya juga terkait dengan hal ini, dan staf yang kompeten yang akan
tersebut. Kemudian kita lihat kalau pelayanan darah produk darah yang berdasarkan perundang-undangan, yaitu meliputi A sampai H, concern terkait dengan transfusi darah, ada permintaannya, kecocokannya, cross-match-nya, pengadaan, penyimpanan, mengidentifikasi, mendistribusi, kemudian memantau, ya, mengobservasi pasien yang diberikan transfusi, adakah terjadi reaksi-reaksi transfusi. Ya, ini kira-kira yang harus diterapkan dan tentunya ini harus Bapak Ibu buatkan bagaimana SOP-nya. Ada PAP yang ketiga. Di sini kita akan berbicara terapi nutrisi. Kalau tadi Dokter Dini ada assessment gizi atau assessment nutrisi, ya. Nah, sekarang ini adalah lebih kepada asuhan atau pemberian terapi nutrisi yang terintegrasi dan berdasarkan pengkajian yang resiko nutrisinya, ya. Tentunya pasien bisa memilih ya makanan, jadi rumah sakit menyiapkan pemilihan makanan, terapi nutrisi yang sesuai ya kepada pasien. Kemudian ada instruksi pemberian makanan tercatat di dalam rekam medis ya status gizinya. Kita juga harus memberikan edukasi kepada keluarga tentang apa batasan diet pasien dan bagaimana jika ada keluarga yang membawa makanan dari rumah. Nah, seperti itu ya, penyimpanannya, mencegah kontaminasinya dan sebagainya itu harus dalam pengawasan di rumah sakit. Bukti pemberian terapi gizi yang terintegrasi itu juga pada pasien berisiko gizi bisa terlihat di dalam rekam medis ya, mulai dari asesmen gizinya, asesmen ulangnya, rencana asuhan gizinya ya. Bagaimana terintegrasi dan ada proses pemantauan mengevaluasi terapi gizi tersebut. Oke Bapak Ibu, kemudian pada PAP yang keempat yaitu pengelolaan nyeri. Ya, kalau Dokter Dini tadi menyampaikan tentang pengkajian nyeri, maka nyambung di sini adalah tata laksananya pengelolaan nyeri ya. Sebenarnya kalau kita lihat bukan merupakan suatu yang terpisah ya, memang standarnya terpisah, tetapi tentunya ini dalam proses pelaksanaannya ini harus berkesinambungan, mulai dari melakukan screening nyeri, melakukan pengkajian nyeri sampai pada tata laksana nyeri. Ini merupakan suatu proses berkesinambungan. Kemudian pasien juga diberikan informasi kemungkinan terjadi nyeri, pilihan tata laksananya, apa prosedur pemeriksaan terencana yang dapat diprediksi menimbulkan rasa nyeri. Jadi pemberian informasi sangat penting karena mungkin juga akan di cross check kepada pasien apakah petugas sudah memberikan informasi tersebut ya. Kemudian ada edukasi mengenai pengelolaan nyeri, baik menggunakan sesuai latar belakang agama, budaya dan nilai yang dianut, dan staf telah diberikan mengenai cara edukasi pengelolaan nyeri. Oke Bapak Ibu, kemudian terakhir yang PAP 5 adalah berbicara tentang bagaimana memberikan asuhan pasien yang menjelang akhir kehidupan atau end of life care dengan bagaimana kita mengoptimalkan kenyamanan, menghormati martabat pasien dan tercatat rekam medik. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu melakukan suatu pengkajian pasien yang menjelang akhir kehidupan. Kita akan melakukan pengkajian ini harus diputuskan oleh ya, apakah pasien ini sudah kita bisa kategorikan sebagai pasien yang menjelang akhir kehidupan sehingga Bapak Ibu harus melakukan suatu pengkajian ya. Kemudian ya pengkajiannya meliputi 1 sampai 9 pada maksud dan tujuan ya. Tujuannya apa? Asuhan pada pasien menjelang akhir yaitu bagaimana kebutuhan psikososialnya, emosionalnya, kulturalnya, spiritual pasien tentu dan keluarganya. Ya. Ini kira-kira penilaian kondisi pasien pada pengkajian pasien menjelang tadi ada 1 sampai 9 ya. Tadi dikatakan tujuannya adalah bagaimana pasien itu senyaman ya di akhir hidupnya kita tetap menghormati martabat hidupnya, menjaga kenyamanannya, tidak kesakitan dan sebagainya ya. Jadi misalnya mengelola gejala-gejala yang dikeluhkan pasien ya termasuk mual, kesulitan bernafas ya, nyeri, kemudian faktor-faktor yang dapat memperparah gejala fisik.
kemudian spiritual pada pasien dan keluarga, karena ini bukan hal yang mudah untuk diterima dan dilalui, termasuk mungkin kita melibatkan binroh ya, sesuai dengan agama pasien tersebut. Kemudian keprihatinan spiritual pasien keluarga, seperti merasa ada penderitaan, bersalah, putus asa dan sebagainya, sebisa mungkin kita ya. Kemudian status psikososial pasien dan keluarga, ya, kelayakan perumahan, lingkungan, mengatasi reaksi pasien yang menghadapi penyakit tersebut. Kebutuhan bantuan atau penundaan layanan, kebutuhan alternatif layanan atau tingkat layanan, faktor risiko bagi yang ditinggalkan, bagaimana cara mengatasi melewati potensi reaksi-reaksi patologis, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan tentunya pasien dan keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan asuhan ya, misalnya kalau memang memutuskan bahwa sudah memang end stage, jadi apakah dia sudah diberikan informasi oleh DPJP dan kita memberikan pilihan apakah akan di NR atau do not resusitasi ketika pasien mungkin mengalami hal yang ya mungkin sudah sampai apnu. Jadi ini harus didahului dengan pemberian informasi oleh DPJP karena itu adalah hak pasien ya. Jadi kita menghormati sampai pada akhir hayatnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Mbak Desi terkait dengan PAP. Mungkin tidak terlalu banyak ya yang dibahas di sini. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan dari Ibu Tuti Herawati. Apakah asuhan yang seragam harus dituangkan di dalam kebijakan? Ya, Bu Tuti tadi ya, hal-hal yang membutuhkan keputusan dari pimpinan itu harus dituangkan dalam kebijakan sehingga tidak menimbulkan opsi gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa semua harus memberikan asuhan yang seragam, semua kita juga harus tahu apa sih yang disebut dengan asuhan seragam di rumah sakit kami misalnya. Jadi bisa diambil saja dari standar yang ada, kemudian dimasukkan di dalam kebijakan ya. Kemudian dari Ibu Mirsa Fitri Janati, EWS, apakah setiap pasien dicatat harian EWS-nya atau hanya jika terjadi perubahan kondisi saja? Sebaiknya dilakukan follow up sama seperti kita melakukan vital sign ya. Karena kita tidak tahu kalau misalnya tiba-tiba terjadi kita harus follow up begitu ya. Jadi sebaiknya kita tetap melakukan monitoring ya. Kemudian Putus Wartini, siapa yang boleh memberikan pelatihan atau in-house training EWS? Apa ada syarat kompetensinya? Memang tidak syaratan yang baku ya untuk pelatihan EWS ini, tetapi sebenarnya rumah sakit dulu di dalam kebijakan EWS-nya tadi saya sampaikan sesuai populasi ya. Kalau EWS untuk pasien dewasa tentu berbeda dengan EWS pada pasien bayi atau pasien anak. Nah, silakan ditentukan di dalam rumah sakit tersebut siapa yang berkompeten untuk memberikan pelatihan kepada staf terkait dengan EWS tersebut ya. Kemudian dari Nas Aprianti, di rumah sakit kami ahli gizi cuma ada 1 orang. Untuk asuhan gizi tidak mungkin dilakukan untuk semua pasien. Apakah boleh dibuat SK direktur yang mendapatkan asuhan gizi hanya pasien dengan diagnosa tertentu? Bu Aprianti, tadi disampaikan Dokter Dini kan pasien dilakukan kemudian ada scoringnya, apakah dia ada resiko gizi yang berat dan sebagainya ya. Selama gizinya artinya tidak mengarah kepada pasien dengan beresiko gizi terganggu atau harus diberikan nutrisi, mungkin kita bisa hanya sekedar untuk jadi screening dan kita pantau tidak sampai seperti pasien yang resikonya lebih berat begitu ya, jadi ada malnutrisi dan sebagainya. Tetapi asuhan gizi harus kita lakukan ya. Cuman mungkin ada skala prioritas karena kan dilakukan sama seperti scoring untuk asesmen nyeri ya, asesmen jatuh juga itu ada scoringnya ya. Jadi intervensi tentu dilakukan hanya untuk yang beresiko tinggi. Kemudian dari Ibu Monica, bolehkah brosur leaflet undangan dibuat digital?
Apa harus dicetak? Bagaimana nanti membuktikannya ke surveyor terkait file-file? Bu Monika, brosur dan leaflet ini mungkin kan diberikan untuk pasien kita ya atau pengunjung. Tergantung siapa yang akan kita berikan gitu ya. Sejauh mana akses dari pasien buat brosur leaflet itu dalam bentuk digital. Nah, makanya tergantung ini kepada siapa nih dibuatnya. Apakah kepada pasien, keluarga, atau gitu ya, karena akses mungkin tidak semua bisa melihat secara digital. Jadi tergantung pada siapa yang akan kita berikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk PAP 4 ada maksudnya elemen kali ya, seluruh staf dilatih untuk edukasi nyeri. Apakah semua saraf, maksudnya semua saraf staf kali ya, termasuk CS, Satpam, atau hanya PPA saja? Bisakah digabungkan dengan pelatihan edukasi yang lain? Apa namanya ini pertanyaan masih sama ya dari Nas Aprianti ya. Jadi ya tentunya untuk apa namanya edukasi nyeri tadi ya. Jadi kita harus edukasi nyeri tentang pengelolaan kan ya. Kalau namanya pengelolaan nyeri ya yang memberikan pengelolaan tentunya adalah para PPA gitu ya. Kemudian apakah bisa digabungkan dengan pelatihan edukasi yang lain ya. Sebaiknya sih kita apa ya, kan itu pemberian ini edukasinya itu tentu harus oleh orang yang kompeten, misalnya PPA yang kompeten ya, dan ada mekanisme dokumentasinya ya, dan pesertanya siapa ya. Sebaiknya dijadwalkan masing-masing karena kita kan kalau edukasi itu macam-macam ya, ada tentang komunikasi efektif ya, tentang PPI ya dan sebagainya. Dijadwalkan maksudnya diagendakan ya karena pelatornya ya ada kerangka acuannya ketika kita melaksanakan suatu ya seperti itu. Kemudian ulang tidak dibuatkan formulir khusus tetapi langsung didokumentasikan PT. Boleh sekali Ibu Aprianti. Jadi assessment ulang itu bisa kita langsung ditulis di CPPT dalam bentuk, kalau Bu Aprianti tadi bilang dalam bentuk SOAP, saya menambahkan dalam bentuk SOAPI. Jangan lupa ya, instruksi. Karena di planning itu bukan instruksi. Jadi di planning jangan ditulis instruksi. Planning isinya adalah sasaran terukur yang saya sampaikan tadi. Sedangkan instruksinya itulah ditulis di instruksi. Jadi sekarang kita namanya SOAPI, bukan SOAP saja ya. Kemudian Ibu Sri Retno Dewi. Geriatri terakhir sempat dikembalikan ke Proknas setelah melihat instrumen. Apakah jadi? Iya, betul. Retno, ini yang final yang ada dari Kemkes ya, yang barusan disampaikan. Geriatri jadinya di PAP, tidak lagi di Proknas. Ya, terima kasih. Kemudian dari Ibu Asita Kirana, Parawita Dokter ya, kualifikasi MPP ini apa mutlak atau dapat disesuaikan? Sebisa mungkin dipenuhi ya, karena kan tidak semua bisa menjadi seorang MPP tadi ya, paling tidak dia punya pengalaman, jadi bukan yang fresh graduate yang baru atau ini terus dia sudah kita angkat MPP, paling tidak dia punya pengalaman ya. Kemudian dari Ibu Norma Mariana, di PAP 2.1 tentang pelayanan geriatri bagi rumah sakit yang belum memiliki pelayanan khusus, bagaimana bentuk elemennya? Tadi kan di dalam kebijakan Ibu Norma harus ditentukan apakah rumah sakit Ibu Norma hanya melayani yang bawah, misalnya hanya rawat jalan saja, tidak ada rawat inap, seperti itu. Jadi berarti sarana dan prasarana juga hanya menunjang misalnya untuk pemeriksaan rawat jalan. Ya sudah, dalam programnya nanti disesuaikan dengan kondisi tadi ya, dan sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Oke, itu ya Mbak Desi ya. Ya, sudah dokter, sudah habis pertanyaannya. Ya. Terima kasih Dokter Arjati atas materinya. Ya, terima kasih Mbak Desi, Ya. lanjut Dokter Dini, Bapak Ibu semua, terima kasih karena mungkin sebentar saya akan mohon pamit. Selamat melanjutkan Dokter Dini, tetap semangat. Saya dan mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.